Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyad Hafiz Al-Khairuli dari Prodi Teknik Mesin dengan NPM 41818012 Saya di sini akan menjawab soal dari tugas pertemuan 4. Yang pertama, jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Bahkan negara dengan populasi terbesar di dunia, Tiongkok, merubah kebijakan negara karena penurunan tingkat kelahiran penduduk. Jawabannya, fenomena perubahan kesuburan dan populasi secara global mencerminkan tren penurunan tingkat kelahiran di banyak negara yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan sosial, ekonomi, dan kebijakan. Secara umum, tingkat kesuburan di seluruh dunia telah menurun selama beberapa dekade terakhir. Beberapa alasan utama penurunan ini antara lain: 1. Peningkatan akses pendidikan. Yang kedua, urbanisasi. Yang ketiga, akses kesehatan reproduksi. Yang keempat, perubahan peran gender. Dan yang kelima, kenaikan. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah Tiongkok, yang memiliki populasi terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, negara ini menerapkan kebijakan satu anak dari tahun 1979 hingga 2015 untuk mengendalikan ledakan populasi. Namun, kebijakan ini kemudian menghasilkan penurunan drastis dalam angka kelahiran dan menyebabkan masalah demografis seperti populasi yang menua dan penurunan angkatan kerja. Akibatnya, Tiongkok mengubah kebijakan ini pada tahun 2016 menjadi kebijakan 2 anak, dan kemudian pada tahun 2021 pemerintah memperbolehkan hingga 3 anak per keluarga untuk mencoba menstabilkan populasi. Untuk soal yang kedua, apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda, bagaimana Anda untuk menyelesaikannya. Berhubung saya tinggal di Cikarang, jadi di Cikarang itu sebagai kawasan industri dengan populasi yang terus berkembang, kita bisa melihat fenomena hubungan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan dengan jelas. Meskipun Cikarang memiliki sektor industri yang besar, ketimpangan pendapatan masih terlihat, terutama di sekitar kawasan industri dan pemukiman padat penduduk. Di lingkungan padat penduduk dan kemiskinan, banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi sanitasi yang kurang baik. Masalah seperti air yang tercemar dan pengelolaan sampah yang buruk sering terjadi. Hal ini terutama berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di daerah-daerah tersebut, sehingga kualitas hidup mereka menurun. Yang kedua, dampak pencemaran industri terhadap masyarakat miskin. Banyak industri di Cikarang membuang limbahnya ke sungai dan udara, yang secara langsung berdampak pada masyarakat miskin yang tinggal di dekat kawasan industri. Mereka terpapar populasi udara dan air yang dekat yang berdampak buruk terhadap kesehatan mereka. Tetapi mereka tidak memiliki sumber daya untuk berpindah ke lingkungan yang lebih sehat. Kemudian, cara mengatasi masalah.
Yang pertama, peningkatan fasilitas sanitasi dan air bersih. Yang kedua, pengelolaan limbah dan edukasi lingkungan. Ketiga, program pengentasan kemiskinan berbasis lingkungan. Yang keempat, rehabilitasi lingkungan di kawasan padat penduduk. Dengan upaya-upaya ini, Cikarang bisa mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat miskin sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan di sekitarnya, menciptakan sinergi antara pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan. Pertanyaan ketiga, mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan? Jawaban saya, hewan besar dan ganas umumnya langka karena mereka berada di puncak piramida makanan, yang berarti mereka adalah predator puncak. Keterkaitan antara kelangkaan hewan-hewan ini dengan piramida makanan dapat dijelaskan melalui konsep rantai makanan dan efisiensi energi di setiap tingkat trofik dalam ekosistem. Kaitannya dengan piramida makanan adalah karena energi yang tersedia untuk predator puncak seperti hewan besar dan ganas sangat terbatas. Populasi mereka pun jauh lebih kecil dibandingkan dengan hewan-hewan di tingkat trofik yang lebih rendah. Hewan besar membutuhkan lebih banyak energi untuk bertahan hidup. Tetapi jumlah energi yang tersedia di puncak piramida sangat terbatas. Jadi membuat mereka jarang dan langka. Sekian video pembahasan presentasi tugas keempat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.